Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, selamat siang Bu Juni dan Bu Saryanti. Bagaimana Selamat kabarnya? siang. Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat ya Bu siang ini ya Bu ya? Semangat. Oke. Ya. Oke ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dan nanti di sini saya Ajeng Alisa Narulita sebagai pengamat dan nanti Bu Juni Purnomowati sebagai coachnya dan Bu Saryanti sebagai coachingnya. Harus nggih? Oke. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses coaching dan hal-hal yang saya amati yaitu yang pertama adalah alur tirtanya terlihat atau tidak pada proses coaching tersebut. Oke, yang kedua adalah kompetensi coachingnya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching untuk hari ini, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Bu Juni selaku coach hari ini ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Bu Juni kembangkan pada coaching kali ini Bu? Ya, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada presence, kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif itu juga masih perlu saya kembangkan, serta mengajukan pertanyaan berbobot itu juga yang paling ingin kembangkan, dan kemudian ada mendengarkan dengan rasa Bu. Oke. Jadi ada 4 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Baik, jadi nanti Bu Juni akan mencoba mengembangkan 4 kompetensi coaching tersebut ya. Oke, dan dari keempat itu kompetensi coaching yang paling yang spesifik yang ingin diobservasi itu kompetensi coaching yang mana, Bu? Ya, jadi dari keempat itu kompetensi coaching yang paling spesifik yang diobservasi nanti sama Bu Ajeng, nanti saya bisa lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Itu yang memang ingin sekali saya pelajari, karena memang mengajukan pertanyaan kreatif menurut saya masih harus banyak latihan begitu aja. Baik. Oke, berarti untuk kali ini Bu Juni ingin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya yang lebih spesifik diobservasinya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih yang diinginkan sama Bu Juni? Ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya, indikator keberhasilan coaching nanti yang akan dilaksanakan itu coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang nanti akan kita bahas seperti itu. Oke, baik ya. Jadi agar nanti coachingnya bisa menemukan solusi ya dari pertanyaan berbobot yang Bu Juni ajukan. Oke, baik. Untuk praktek coaching hari ini bisa dimulai. Monggo untuk Bu Juni dan Bu Saryanti dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ajeng. Katanya mulai Bu Sar. Ya, Bu Juni. Assalamualaikum Bu Saryanti. Waalaikumsalam Bu Juni. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Masih semangat Bu puasa hari pertama? Semangat, insya Allah ya, menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan penuh sukacita kegembiraan itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Saryanti. Saya dengar info kalau Bu Saryanti sebentar lagi mau ujian praktek ya Bu Saryanti. Terus Bu Juni itu yang menjadi menjadi pikiran saya ini. Salah satu yang buat saya kadang-kadang galau kalau di sekolahan itu Bu Juni. Seperti apa mungkin Bu Saryanti dalam obrolan kita nanti ke depan, mungkin kita akan bahas tentang persiapan Bu Saryanti sendiri dalam mendampingi anak-anak.
ya saya ingin apa ya Bu, ini menyampaikanlah berbagi rasa sama Bu Juni ini kaitannya dengan problema saya yaitu tentang siswa yang akan menghadapi ujian praktek pendidikan agama Islam, tetapi masih ada kurang lebih 5 orang siswa yang masih belum hafal atau lancar ya, lancar bacaan sholatnya dan belum lancar bacaan apa ini Bu, Al-Qur'annya. Itu menjadi membuat saya itu menjadi apa namanya ya, kadang-kadang aduh bagaimana ini nanti menghadapi ujian prakteknya begitu Bu Juni. Oh iya, 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 oke. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Saryanti ingin apa namanya menemukan solusi ya bagaimana caranya nanti siswa-siswa yang tadi belum lancar dalam praktek bacaan sholat maupun dalam praktek membaca Al-Qur'annya. Pada sementara sebentar lagi dalam minggu ini Bu, atau untuk pelaksanaan ujiannya kapan Bu Saryanti? Pelaksanaannya ya dalam ini kurang lebih 1 minggu ini lagi Bu. Oh gitu. Gitu. Kira-kira ada berapa siswa Bu yang belum kompeten? Ya kurang lebih ada 5 begini yang belum lancar ya baca Qur'annya sama hafalan bacaan apa doa-doa sholatnya Bu. Ada 5 siswa ya Bu Saryanti yang belum lancar dalam bacaan sholat dan membaca Al-Qur'annya seperti itu. Betul Bu. Kalau kita beri nilai nih Bu Saryanti, dari 5 siswa itu saat ini dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira ada berapa, di angka berapa Bu Saryanti? Ada di angka 70 Bu. Jadi masih kurang di angka 70 Bu. Di angka 70, padahal targetnya nih Bu Saryanti untuk lulus mencapai kompeten itu sendiri di angka berapa Bu Saryanti? Nah, ini targetnya itu 10. Oh, luar biasa sekali. Intinya supaya berhasil Ya, pokoknya kompeten apalagi bacaan sholat, bacaan Al-Qur'an ya yang memang pegangan anak-anak harus bisa gitu ya. Tidak, angka ini tidak bisa ditawar lagi. Makanya nilai 70 mungkin kalau di mata pelajaran yang lain sudah dianggap kompeten ya. Tapi kalau untuk mata pelajaran ini apalagi agama, apalagi bacaan sholat dan baca Al-Qur'an, pokoknya nilainya harus 10 gitu. Oke. Ini maksimal mungkin Bu Juni membawa mereka untuk bisa praktik sholat dan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kira-kira Bu Saryanti kendalanya apa Bu Saryanti itu dari 5 anak-anak tersebut yang menjadi hambatan dalam mereka belajar itu seperti apa Bu Sar? Kalau saya lihat itu mereka itu anak yang kurang rajin ya, rajin mengajinya itu enggak serajin teman-teman yang lain begitu, tidak seperti siswa yang lain. Juga barangkali juga apa ya, kalau saya lihat kalau itu tuh sholatnya itu ya, bacaan sholatnya itu kurang bisa lekas hafal atau kurang baca ini ya karena memang itu anaknya itu kurang rajin begitu Bu. Oh ya, jadi masalahnya di sini anak-anak dari 5 siswa tersebut itu belum bisa karena memang kesehariannya Bu, kesehariannya itu mungkin susah ya diajak ngaji gitu ya Bu. Kira-kira faktor yang penyebabnya kenapa ini anak-anak kok susah ngaji? Kira-kira penyebabnya kenapa Bu? Hambatannya kalau menurut saya lingkungan tempat mereka bermain Bu ya, sama lingkungan keluarga dulu kali Bu. Lingkungan keluarga yang kurang mendukung untuk mereka, kurang pengawasan dari apa saya juga kurang tahu ini Bu ya. Terus kemudian lingkungan tempat bermain ya. Terkadang kan kita menemukan lingkungan-lingkungan yang apa ya, jauh mungkin dari musola atau tempat ngaji seperti itu.
Mungkin menurut saya seperti itu Bu, lingkungan yang membuat mereka itu enggan untuk mengaji, terus juga kurangnya perhatian dari keluarga sehingga mereka mempunyai masalah tersebut Bu. Iya, iya, iya. Oke, jadi masalahnya di sini dari siswa-siswa yang kurang lancar membaca sholat, membaca tentang bacaan sholat, tentang membaca Al-Quran dari latar belakang keluarga ya, di latar belakang keluarga yang mungkin kurang support mengajak anaknya Betul. untuk ayo ngaji ke TPK. Iya Bu Juni, iya betul. Lingkungannya juga lebih banyak teman-teman yang banyak bermain seperti itu. Jadi atau mungkin jauh dari TPK seperti itu ya besar, akhirnya mereka jarang ke belajar mengaji di TPK seperti itu. Nah, ini dari masalah-masalah tadi, kira-kira rencananya Bu Saryanti yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut gimana Bu Sar? Iya, rencana saya nih ya Bu Juni, saya ingin meluangkan waktu saya Bu, buat anak-anak yang tadi yang berlima itu, meluangkan waktu setelah selesai pembelajaran, saya ingin menambahkan waktu bersama mereka untuk supaya mereka itu lebih lagi untuk menghafalnya, itu melancarkan bacaannya masing-masing. Kemudian saya ingin membuat Bu, selain itu juga bacaan sholatnya itu nanti supaya dengan mendengarkan, nanti teman yang satu mendengarkan teman yang lain, nanti seperti itu terus. Saya pun demikian Bu, saya pengen seperti itu, keinginan saya itu supaya mereka itu lebih sering mendengarkan bacaan-bacaan hafalan bacaan sholatnya, kemudian juga dengan tutor sebaya ditemani teman, itu juga bersama-sama saya nanti lebih sering mendengarkan, lebih sering mengucapkan, insya Allah mudah-mudahan itu nanti bisa menjadikan mereka itu bisa lebih lancar bacaan sholatnya dan lebih lancar lagi membaca Al-Qurannya. Begitu itu rencana saya Bu Juni, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Saryanti, semangat ya. Nah ini tadi saya ada 2 strategi ya Bu Saryanti, ada 2 strategi yang akan dilaksanakan sama Bu Saryanti. Yang pertama tentang meluangkan waktu ya. Bu Saryanti, saya lihat kan sekarang kesibukannya itu luar biasa ya, sering mengisi acara kajian-kajian itu ya, apalagi ini di bulan Ramadan pasti kesibukannya akan bertambah. Nah ini untuk meluangkan waktu sendiri itu kira-kira kapan Bu Saryanti? Ya, tadi kesibukannya Bu Saryanti. Saya akan meluangkan waktu untuk anak-anak selesai pembelajaran. Jadi sebelum mereka pulang, teman-teman yang lain diperbolehkan pulang, tapi khusus untuk yang 5 anak itu saya meminta waktunya, menyisihkan waktunya, minta waktunya untuk bersama-sama saya belajar lagi, dan dengan teman-teman itu tadi yang 5 itu tadi, supaya nanti belajar bersama, menghafalkan lagi, melancarkan lagi bacaan sholat dan bacaan Al-Qur'annya, begitu Bu Juni. Oke, jadi ada 2 strategi ya tadi, meluangkan waktu setelah selesai pembelajaran dan juga Bu Saryanti akan menerapkan tutor sebaya. Dan ya seperti yang kita tahu kalau tutor sebaya ini termasuk salah satu cara yang efektif ya Bu, barangkali dengan gurunya agak sungkan atau riku gitu, kalau sama temennya mungkin tidak ya, dia mungkin lebih bisa untuk menambah pengalaman belajarnya seperti, dan yang mengajarkan itu temannya itu dia juga bisa transfer ilmu, nanti bisa disampaikan ini adalah sebuah amal jariah gitu ya Bu Saryanti, supaya saling memotivasi satu sama lain seperti itu ya. Betul sekali Bu Juni. Sekali Bu Saryanti, apalagi ini ilmu agama yang luar biasa. Kira-kira rencananya nanti yang bisa dilakukan Bu Saryanti supaya bisa terlaksana hal tersebut itu nanti seperti apa Bu Sar? Ya, pokoknya saya akan secepatnya memanggil mereka ke kantor, yang anak berlima itu ke kantor, kemudian saya memberikan pengertian, pemahaman pada mereka
bahwa mereka masih kurang dalam bacaan hafalan sholatnya dan belum lancar bacaan Al-Qur'annya untuk menghadapi ujian, sehingga mereka harus lebih mempersiapkan lagi waktu, dan saya meminta mereka untuk meluangkan waktu setelah selesai pembelajaran untuk bersama-sama saya berlatih membaca dan hafalan gitu. Bagus sekali Bu Saryanti. Kapan itu waktunya akan memanggil anak-anak tersebut? Ya, nanti setelah selesai pembelajaran ini, setelah anak-anak istirahat, saya akan langsung memanggil, karena saya sudah nggak sabar, ingin sekali supaya mereka tuh bisa cepat-cepat bisa untuk meluangkan waktunya untuk berlatih bersama dengan saya. Ya, betul sekali Bu Saryanti. Ya, semakin cepat nanti semakin masalahnya cepat selesai Bu Saryanti, sehingga harapannya itu anak-anak nanti bisa kompeten semuanya 100% seperti itu. Selanjutnya ya, selamat berusaha. Nah, selanjutnya komitmen apa nih yang akan Bu Saryanti terapkan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, komitmen saya pokoknya ingin bersungguh-sungguh Bu, ingin bersungguh-sungguh mendampingi mereka menghadapi ujian praktek agama untuk tahun ini, sehingga nanti mereka bisa berhasil dengan nilai yang maksimal, dengan apa yang bisa diharapkan oleh saya, semaksimal mungkin saya bisa. Komitmen saya itu bersungguh-sungguh, pokoknya ingin mengantarkan mereka hafal bacaan sholat dan lancar membaca Al-Qur'annya Bu, gitu Bu Juni. Ya, bagus sekali Bu Saryanti. Saya sangat setuju, sepertinya ini sangat semangat sekali Bu Saryanti. Nah, dari percakapan kita kali ini, adakah next step ya? Apa yang perlu dilakukan Bu Saryanti biar lebih semangat lagi Bu Saryanti? Yang dapat tersimpulkan dari percakapan tadi seperti apa Bu Sar? Ya, jadi saya dari serangkaian yang tadi sudah saya sampaikan ke Bu Juni, ya pada intinya saya ingin dari yang berawal anak-anak yang belum lancar membaca hafalan bacaan sholatnya, kemudian belum lancar membaca Al-Qur'annya, saya ingin menghantarkan mereka untuk bisa lebih lancar lagi, hafal lagi. Untuk bacaan sholat itu harus hafal Ibu ya, karena sudah dia harus hafal. Kemudian untuk lebih lancar lagi membaca Al-Qur'annya dengan bisa membaca dengan tartil begitu Bu. Seminimal mungkin seminimal mungkin kesalahannya begitu Bu Juni, yang saya harapkan seperti itu. Ya, semangat Bu Saryanti. Selanjutnya saya menunggu cerita-cerita kabar baik ya Bu Saryanti, sesuai dengan targetnya Bu Saryanti. Saya tunggu next percakapan selanjutnya Bu Saryanti, dan tetap semangat. Ya. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih Bu Juni atas motivasinya. Sekarang saya lebih mantap lagi karena dukungan dari Bu Juni untuk melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu Juni atas motivasinya. Ya, terima kasih. Tetap semangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah luar biasa Bu Juni dan Bu Saryanti ya melakukan praktek coaching hari ini. Oke. Ya, tadi mungkin praktek coachingnya sudah berjalan sekitar 15 menit lebih ya. Dan saya sudah mencatat beberapa hal dari praktek coaching yang sudah Bu Juni dan Bu Saryanti lakukan barusan. Catatan saya yaitu yang pertama, alur tirtanya sudah terlihat ya, sudah terlihat dengan jelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Juni sebagai coach. Itu sudah terlihat bagian tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun di tanggung jawabnya sudah sangat terlihat dan runtut alurnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan atau yang dilontarkan oleh Bu Juni itu juga dengan kalimat-kalimat yang terkesan tidak menjudge ya, dan dapat
apa ya, dan akhirnya bisa memancing Bu Saryanti itu bisa mendapatkan solusinya begitu. Ya, seperti itu catatan dari saya. Tapi saya juga ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Juni ya. Yang pertama yaitu apa bukti yang sudah dilakukan oleh Bu Juni ya tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang tadi ingin dikembangkan adalah yang spesifik ingin diobservasi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi apa bukti yang sudah dilakukan saat melakukan coaching Bu Juni yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah yang terlihat yang di saat melakukan coaching itu apa? Ya, terima kasih. Seperti tadi saat pra-observasi ya kita sudah membahas tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan. Bahwa saya menyampaikan bahwa indikatornya adalah dari coaching itu bisa menemukan masalah dari menemukan solusi dari masalahnya itu, dan itu sudah tadi kita sudah lihat bersama sepertinya Bu Saryanti sudah berhasil menemukan cara yaitu dengan meluangkan waktu setelah pembelajaran dan menerapkan tutor sebaya Bu Ajeng seperti itu. Baik, jadi bisa Bu Juni sudah melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan sehingga Bu Saryanti bisa mendapatkan solusi seperti tadi tutor sebaya dan ada kegiatan pengayaan. Oke, kegiatan pengayaan. Baiklah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa lagi Bu Juni yang ingin dikembangkan oleh Bu Juni nanti untuk kedepannya dalam praktek coaching ini? Untuk kompetensi kedepannya harapannya saya bisa menjadi yang pasti semua kompetensi harapannya bisa tercapai secara maksimal. Ada preset, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, itu masih perlu banyak belajar dan mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan kreatif. Semuanya Bu Ajeng ingin saya kembangkan terus belajar terus. Baik, oke ya, oke sekian saja tadi pertanyaannya sudah saya ajukan semuanya. Saya ucapkan luar biasa untuk Bu Juni dan Bu Saryanti hari ini. Terima kasih untuk praktek coaching hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat, alhamdulillah. Bu Saryanti sehat sekali. Ya, alhamdulillah ya Bu bisa mengikuti puasa Ramadan tahun ini, mudah-mudahan diberi umur panjang. Amin. Bisa lagi. Amin ya Allah. Ya, ibu-ibu semua, sebelum mengadakan latihan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya perkenalkan dulu, pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, sebagai coach, dan Bu Juni akan bertindak sebagai coachee, begitu. Sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ajeng berkenaan dengan kompetensi seorang coach, Bu Ajeng. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bu Ajeng. Yang pertama adalah yang akan saya amati, yaitu alur kita pada kegiatan coaching pada hari ini, yaitu tujuan, identifikasi,
kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan atau yang dimiliki oleh Bu Ajeng. Nah, itu adalah rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Bu Ajeng, kalau boleh tahu, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ajeng? Oke, baik. Untuk kali ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching hari ini yaitu adalah yang pertama, presence ya Bu, kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif mendengarkan. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa gitu. Itu yang ingin saya kembangkan di sini. Oke. Berarti ada 4 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya, Bu Ajeng. Iya, Bu Laras. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ambil satu yang akan dari keempat ya tadi Bu ya, maaf. Dari keempat kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Ajeng? Kalau secara spesifik untuk yang diobservasi pada kali ini itu saya pengen coba diobservasi lebih di mengajukan pertanyaan berbobot Bu, gitu. Oke. Ada mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang diinginkan oleh Bu Ajeng? Oke, kalau indikator ketercapaiannya itu mungkin nanti ketika saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, itu nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri begitu, Ya. dan untuk menyelesaikan permasalahannya begitu. Ya. Dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu. Betul. Sudah saya catat. Ya, Kemudian tapi nanti Bu Ajeng ingin agar Bu Juni sebagai coach mendapatkan solusi permasalahannya, begitu. Kemudian waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ajeng dan Bu Juni untuk praktik coaching pada kesempatan kali ini. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Bu Saryanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang juga Bu Ajeng. Gimana nih kabarnya Bu Juni? Masih kuat puasanya Bu Juni? Ya. Harus kuat Insya ya. Allah. Gimana juga kabarnya Bu Ajeng? Gimana Bu? Gimana kabarnya Bu Ajeng? Punya kabar baik? Luar biasa baik Bu, alhamdulillah. Sehat, harus sehat ini. Ya. Oke, untuk hari ini kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan Bu? Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Bu Juni. Pada kesempatan siang menjelang sore ini ya, Betul. saya ingin kita membahas tentang siswa saya Bu Ajeng yang ya kalau menurut saya jauh ketinggalan di belakangnya teman-teman tentang masalah kompetensi gitu Bu Ajeng. Oke, jadi ini kita agak sore-sore, siang menjelang sore ini kita mengobroli masalah yang biasa pasti setiap guru pasti menemuinya ya Bu ya, pasti mengalaminya, yaitu permasalahan siswanya Bu Juni ya. Tadi apa yang kurang kompetensinya masih kurang ya Bu ya. Betul, kompetensinya masih kurang, jauh ketinggalan Bu Ajeng, jauh ketinggalan. Bahkan malah jauh ya di belakangnya teman-temannya ya. Betul. Oke. Dan ini sangat membuat pusing Bu Ajeng. Oke, kira-kira ini ceritanya gimana nih Bu Juni? Jadi gini Bu Ajeng.
menjelang persiapan uji kompetensi, ini Hmm, kan sering mengadakan latihan ya, tryout, simulasi, oke, uji ya, praktik gitu aja. ya, Nah, ada satu siswa, sebut saja Intan gitu ya, ada satu hmm, siswa namanya Intan, itu memang kalau saya lihat secara akademis dia jauh nggak bisa mengikuti, oke, eh, nggak bisa mengikuti dan juga ketika dia diajak komunikasi, ditanya kembali masalahnya di mana, yang kamu belum bisa itu apa, itu dia pun nggak bisa menjawab. Seperti itu oke, Bu Ajeng kadang. Jadi menjadi kendala ketika kita ingin, kamu tuh maunya apa gitu kan Bu Ajeng. Nggak ada timbal balik gitu loh Bu Ajeng. Ketika ditanya dia masih pasif, diam saja. Seperti oke, itu. Jadi oh, susah ini. oke, oke, oke. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi di sini. Iya, oke. Jadi ternyata muridnya Bu Juni selain memang kompetensinya itu tertinggal jauh sama temennya, Betul. Ya. teman-teman yang lain begitu ya, secara umum, ternyata dia setelah tidak ada apa sih namanya terkesan pasif, terus ketika Betul, ditanya tuh sekitar terkesan tidak responsif begitu ya Bu ya, betul, sepertinya ya. betul, betul. Oke, ya. Eh, ini akan kita cari solusinya hari ini ya Bu Juni ya. Betul. Ya. Dan kira-kira ini, kira-kira ukuran keberhasilan dalam coaching kali ini tuh gimana? Saya ingin kita nanti di akhir obrolan menemukan solusi Bu Ajeng. Oke, Solusi, menemukan strategi, menemukan cara untuk meningkatkan kompetensi, anak-anak ini baik secara skill tentang kefarmasian maupun tentang pemasarannya. Seperti itu. oh, Menemukan strategi yang betul. oke. Jadi pokoknya untuk ukuran keberhasilan coaching hari ini nanti uh, Bu Juni itu bisa mendapatkan solusi atau strategi yang jitu agar anak ini tuh bisa masalah anak seperti namanya kita sebut saja Intan tadi ya Bu ya, itu bisa terselesaikan ya Bu ya. Ya, oke. Untuk selama ini apakah hampir di semua mata pelajaran atau hanya di mata pelajaran farmasi saja Intan ini kurang kompetensinya Bu Juni? Ya, saya juga sering menanyakan ke teman-teman guru yang lain, Pak Guru yang lain, bagaimana caranya si anak ini. Memang kalau masalah akademis dia memang power, Oke ya. Jadi sebenarnya Bu Juni juga sudah ngobrol-ngobrol ya dengan guru mata pelajaran yang lain ya. Ini mungkin sebagai observasinya Bu Juni juga ya. Terhadap si Intan ini, bagaimana dia ternyata juga di mata pelajaran lain pun tergolong yang kompetensinya low ya, gitu ya Bu ya. low. Oke, ya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih si Intan nih untuk kompetensinya sekarang? Kalau kompetensi tentang kefarmasian itu kan dia mampu melayani resep gitu ya Bu Ajeng, melayani resep, mampu melayani pembelian obat tanpa resep, Iya. mampu melakukan administrasi Oke. kefarmasian. Itu kalau saya nilai jauh Bu Ajeng, jauh. Di angka berapa nih kira-kira? Apa Bu Ajeng? 4. Oke, iya. Iya. Oke, 4. Oke, ya memang 4 ya. Lalu kira-kira dari 4 itu Bu Juni ingin meningkatkannya di angka berapa, Bu? Sampai ujian ya Bu Ajeng, sampai Iya, ujian oke. harapannya Kita sampai itu ya ujian ini. minimal 80 ya. Oke, 8 lah ya. Sampai ujian minimal 80 meskipun harusnya itu 100 ya, tapi itu punya ada waktu. Cuman emang itu kan bertahap ya. Mungkin si anak yang apa kita coba naik ke 100 Iya. tapi
targetnya minimal 80 sampai sekian. Targetnya 80, tapi secara proses pasti bertahap ya Bu ya, nggak mungkin bisa langsung ya. Oke ya. Oke, dan kira-kira upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Juni kepada si Intan ini nih? Sudah melakukan apa saja? Apa yang sudah dilakukan Bu Juni untuk kira-kira meningkatkan kompetensi farmasinya si Intan ini, begitu? Saya dan teman-teman farmasi, karena ini memang pekerjaan tim farmasi, itu memang sudah beberapa cara sudah kami coba, termasuk private guru. Jadi ketika teman-teman yang lain itu sudah mengerjakan, ini kita sisihkan untuk perayaan guru seperti itu. Berdua sebenarnya, tapi yang satu sudah saya anggap kompeten Bu. Tapi yang kita tadi belum. Pertama, terus kemudian kami pun sudah berusaha untuk menerapkan tutor sebaya. Sebaya saya buatkan jadwal, kamu kalau di sekolah oke, masih bisa ketemu sama temennya, tapi ketika di luar sekolah sudah dipulang ke rumah, ya harapannya kamu tetap belajar sama temannya. Kamu tetap main di rumah temanmu seperti itu, dan itu pun banget, harus dikirim mungkin ya, ayo berangkat, ayo ke sini seperti itu Bu. Dan tutor sebaya ini pun belum jalan. Kalau dulu karena memang di sekolah itu sudah jalan, tapi itu pun ya sangat lambat gitu Bu Ajeng. Mungkin karena kurang komunikasinya, masih kurang diajak kurang responsif ya. Jadi apa yang sebenarnya maunya dia itu seperti apa, kami pun masih sulit untuk menerapkan strategi pembelajaran yang pas untuk dia seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Bu Juni dan tim guru farmasi itu sudah melakukan berbagai macam ini ya. Sudah berbagai macam ini, ternyata sudah berbagai macam cara untuk bisa meningkatkan kompetensinya Intan. Tapi ternyata Intannya sendiri itu mungkin karena memang dari Ibu Juni dan tim tidak bisa memantau 100% gitu-gitu ya kalau sudah di luar sekolah begitu. Dan mungkin juga komunikasinya si Intan tadi ya Bu ya, komunikasinya si Intan itu ternyata masih sangat kurang, dia kurang responsif, kurang aktif gitu, masih pasif ya, seperti itu ya Bu ya. Si Intannya tuh seperti itu, jadinya apa yang sudah dilakukan Bu Juni masih belum menghasilkan yang diinginkan begitu ya Bu ya, tujuannya. Iya. Oke, terus kalau tadi termasuk juga berarti hambatannya itu si Intan itu ini ya Bu ya, karena kurang responsif ya. Kurang responsif, betul. Oke, dan komunikasinya pokoknya kurang bagus lah begitulah ya Bu ya. Kalau ditanya itu diam. Oke. Iya, ditanya diam gitu ya. Oke. Ditanya maunya apa? Mana yang kamu belum bisa? Diam aja seperti itu. Terus kira-kira ada hambatan lain nggak selain itu Bu? Selain dari Intannya sendiri, mungkin dari dari sudut pandang yang lain mungkin ada hambatannya mungkin selain dari Intannya sendiri? Hambatannya sebenarnya kami juga sudah pernah mencoba menghubungi orang tuanya, cuman memang belum ketemu langsung aja, belum dari muridnya itu belum bisa ke sekolah. Oke, sebenarnya juga sudah berusaha. Slow respon. Kalau secara spesifik belum kami jelaskan masalahnya, tapi karena slow respon itu akhirnya ya jadi ketunda. Oke, jadi sebenarnya sudah mau dikomunikasikan dengan orang tua juga, tapi ternyata orang tuanya juga slow respon. Wah, ini juga yang buat sulit ya Bu ya. Bagaimana kita dari sekolah itu pengen ini, bagaimana caranya nih? Oke, dari sekolah ini caranya bagaimana biar bisa si Intan ini bisa berkembang, bisa lebih baik dari sebelumnya dengan menggandeng orang tuanya, tapi juga orang tuanya kurang komunikatif juga, slow respon ketika dihubungi. Wah ya. Oke, lalu kira-kira Bu Juni punya solusi apa lagi nih
setelahnya tadi sudah dilakukan ternyata tidak berhasil, sekarang Bu Juni kira-kira punya solusi apa nih untuk menyelesaikan masalah si Intan yang ini? mudah-mudahan ini berhasil. Ya, strateginya apa begitu? Ya, saya ada rencana untuk mengadakan komunikasi dulu dengan guru BK. Karena beliau saya yakin beliau juga punya kewenangan untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Kemudian komunikasi dengan guru BK, menyampaikan masalahnya yang dialami tentang kesiapan siswa mau ujian ini, kendala-kendalanya, terutama tentang Intan ini. Saya akan menyampaikan dengan komunikasi dengan guru BK. Kemudian mungkin biar orang tuanya merespon, mungkin kalau WA mungkin kurang resmi apa ya. Jadi nanti akan dibuatkan surat panggil dasar resmi buat hasil. Oke, ya. Kalau bisa ada panggilan dari sekolah langsung, sehingga harapannya nanti membahas Iya. Oke, ya. Jadi nanti akan dibuatkan, pokoknya nanti akan berusaha untuk berkolaborasi dengan guru PK, ya Bu ya. Itu Bu Ajeng. Iya, berusaha untuk berkolaborasi dengan guru BK, lalu nanti ada surat panggilan resmi dari sekolah untuk orang tua dari Intan agar nanti bisa berembuk lah ya Bu ya, berembuk untuk masalah ini bagaimana solusinya agar Intan bisa mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, begitu kan ya Bu ya? Oke. Lalu kira-kira kapan nih Bu Juni akan berkoordinasi dengan guru BK nih? Kira-kira kapan waktunya? Untuk berkomunikasi dengan guru BK sifatnya besok Bu. Nanti setelah ini saya cerita ke guru BK, kemudian besok suratnya mudah-mudahan bisa dibawa Intan pulang, sehingga berikutnya lagi orang tuanya bisa datang ke sekolah untuk membahas masalahnya Intan ini. Dan harapannya dengan guru BK mudah-mudahan beliau kan memang punya kompetensi untuk belajar psikolog, ya. Harapannya bisa berkomunikasi mungkin secara nyaman dengan Intan, sehingga apa yang menjadi keinginan Intan, strategi pembelajaran seperti apa, ingin maunya Intan nanti seperti apa, biar kita kami terapkan. Oke, iya. Ya, oke. Jadi apa namanya, lebih baik secepatnya ya Bu ya, karena memang ini ya, lebih cepat memang lebih baik ya Bu ya. Dan kira-kira mungkin Bu Juni butuh bantuan siapa begitu untuk apa namanya ya, untuk melaksanakan komitmen yang sudah tadi Bu Juni utarakan ya, untuk segera menghubungi BK dan berkolaborasi dengan BK untuk menyelesaikan ini. Mungkin Bu Juni butuh pendamping siapa gitu yang bisa mengingatkan komitmen ini Bu Juni. Kami di farmasi itu ada wali kelasnya ya? Iya, oh iya betul, wali kelas ya Bu ya. Saya akan bekerja sama juga dengan wali kelasnya untuk menjaga komitmen kami berdua. Ini sebenarnya bukan masalah saya, komitmen seluruh produktif sebenarnya ini ya. Wali kelasnya, dan kebetulan memang guru produktif, dan beliau sangat memahami masalah yang dialami Intan ini. Harapannya nanti kami bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Intan ini. Oke, ya, luar biasa sekali Bu Juni ya. Ya, semoga bisa terlaksana nanti ya Bu ya, dan tim guru produktif pun bisa saling support begitu ya, kompak, jadi bisa segera selesai permasalahan ini. Terus kira-kira untuk untuk percakapan kita kali ini, kira-kira apa ini yang sudah Bu Juni dapatkan nih?
Ya, alhamdulillah saya tadinya ragu Bu Ajeng bisa nggak ya gitu ya. Tapi setelah melakukan proses coaching ini, saya menjadi lebih yakin lagi apa yang harus saya lakukan bersama tim guru farmasi, termasuk saya juga harus bekerja sama dengan wali kelas juga, saya juga harus bekerja sama dengan guru BK untuk mengatasi masalah ini. Bu Ajeng, memang saya kadang-kadang saya sampai bertanya sama diri sendiri, selama ini nggak pernah ada Bu, bener nggak ada. Maksudnya saya punya siswa yang mungkin ya secara akademis itu low, tapi masih bisa saya angkat karena komunikasinya masih bisa. Nah ini memang komunikasinya yang susah. Jadi saya sendiri tuh mengalami kesulitan, maunya apa ini anak, makanya saya akan melibatkan guru BK di sini. Barangkali mudah-mudahan dia bisa menggali bakat minat anak tersebut. Oh iya, betul sekali ya. Siapa tahu dengan melalui guru BK nanti malah jadi bisa menggali apa yang dia inginkan, apa yang dia minatkan, begitu ya. Jadi malah ketahuan potensinya ya Bu ya. Ya, betul. Oke, iya, oke, luar biasa sekali. Ya, sepertinya Bu Juni sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Ya, semoga berhasil Bu, semoga lancar. Nanti untuk rencananya bisa berjalan dengan lancar dan semoga Intan juga bisa bekerja sama dengan baik sehingga nanti dia juga bisa meningkatkan kompetensinya lebih baik lagi karena sudah mau ujian akhir ya Bu ya. Betul. Penting sekali ya, betul sekali ya Bu. Oke, sepertinya sudah kita akhiri saja ya Bu ya untuk terima kasih kita kali ini ya. Ya. Luar biasa sekali Bu Juni, saya juga jadi ikut belajar ini. Mungkin nanti kalau saya sebagai guru mendapatkan permasalahan yang sama juga mungkin bisa gitu-gitu ya menjalankan solusi tersebut juga begitu. Oke. Terima kasih Bu Juni, luar biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Juni dan Bu Ajeng, secara garis besar untuk saya mengamati tadi untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya Bu. Sudah saya checklist, semuanya sudah saya centang dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahannya juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya pun sudah tampak, dan yang terakhir tadi tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur kita semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua ini Bu Ajeng tadi ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya? Ya, betul. Nah, tadi saya amati juga sudah tampak sekali. Ini tadi juga sudah bahwa Bu Ajeng sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Juni yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi Bu Juni untuk menyelesaikan permasalahan. Dan saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama buat Bu Ajeng, yaitu setelah melakukan coaching tadi Bu Ajeng, apa yang menjadi indikator ketercapaian? Ya, apa yang tampak tadi dari indikator ketercapaian tadi? Oke, ya. Tadi saat saya melakukan coaching, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Juni ya. Dan ternyata dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sepertinya bisa mengarahkan Bu Juni mendapatkan solusi dari permasalahan beliau begitu. Dan ternyata Bu Juni juga sudah mendapatkannya begitu. Nah, itu adalah menurut saya itu adalah salah satu indikator ketercapaian dari kompetensi yang saya kembangkan di proses coaching ini. Bu Saryanti begitu. Ya, baik Bu Ajeng. Tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach, dan tadi juga sudah bisa mencoba mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, coaching yang akan datang lagi nih Bu. Misalnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh
Bu Ajeng berdasarkan pengalaman Bu Ajeng pada coaching pada kesempatan kali ini. Oke, tentunya untuk kedepannya nanti untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lain ya Bu ya, seperti kehadiran penuh ya, presence gitu. Pokoknya saya harus benar-benar penuh nih di sini. Itu akan pengen saya lebih kembangkan lagi, dan mendengarkan aktif juga saya ingin mengembangkan juga. Begitu juga dengan mendengarkan dengan rasa. Begitu. Pokoknya kompetensi saya pengen kembangkan di di coaching berikutnya gitu. Baik, terima kasih Bu Ajeng dan Bu Jini, sukses untuk Bu Jini. Mudah-mudahan permasalahan yang tadi bisa terselesaikan dengan semangat dari Bu Jini. Itu saja pertanyaan dari saya selaku pengamat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Ajeng, Bu Saryanti? Luar biasa. Sehat luar biasa, alhamdulillah. Masih semangat nih? Semangat. Masih tentu Bu. Alhamdulillah. Sambil nunggu ngabuburit. Betul. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Jenny Purnamawati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Kali ini saya akan berperan sebagai pengamat, dan dua rekan saya yang luar biasa, ada Ibu Ajeng Alisa Narulita dari SMA Negeri 3. Cilacap, Iya. guru matematika. Betul. Dan juga ada Ibu Saryanti, guru PAI yang luar biasa, Masya Allah semangatnya. Ini semakin sibuk ya dengan kegiatan Ramadan dari SD Negeri Tambak Reja 9. Oke, Tambak Reja 9. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan praktek coaching bersama. Berdasarkan rubrik penilaian, saya sebagai pengamat akan mengamati alur tirta, diantaranya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan juga kompetensi coaching yang sebelumnya, dan juga kompetensi coaching. Namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach kita, Bu Saryanti. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa Bu Saryanti yang ingin dikembangkan? Ya. Baik Bu Juni, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan, apa yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Itu kompetensi yang dikembangkan. Oke, jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Saryanti ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kreatif, dan mendengarkan dengan rasa. Gitu ya Bu Sar? Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, dari keempat kompetensi coaching tersebut, mana nih yang secara spesifik ingin saya observasi pada praktek coaching kali ini, Bu Sar? Terima kasih Bu Juni. Dari keempat kompetensi tersebut, saya ambil satu yang diobservasi ya tadi, yaitu yang secara spesifik itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Juni. Oke, ya. Dari empat tadi, satu ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Ini memang sebuah tantangan yang luar biasa dari kita semuanya. Sepertinya memang ya yang dinilai itu kebanyakan itu Bu, karena memang ini tantangan perlu kreativitas yang tinggi ya, seperti itu ya. Betul sekali.
Ya, kemudian kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikator ketercapaian, Bu, dari tujuan pengembangan tersebut? Jadi nanti harapan saya melalui pertanyaan berbobot Ya. yang saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Ajeng ya sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini, dan yang kedua bisa memunculkan ide-ide baru. Harapan saya seperti itu. Oke. Jadi indikator ketercapaiannya nanti Bu Saryanti sebagai coach itu mampu menggali potensi ya, mampu menggali potensi Bu Ajeng sebagai coach, menemukan masalah, menemukan solusi dan menemukan ide-ide baru. Ya, harapannya seperti itu Bu Saryanti. Oke, silakan langsung praktek saja. Monggo Bu Saryanti. Saya ya, Ya, semoga Bu. Langsung. Assalamualaikum Bu Ajeng, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Saryanti, alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah, tetap semangat Bu di bulan Ramadan penuh barokah ini. Iya Bu. Ini Bu Ajeng, saya lihat beberapa hari ini saya amati kok Bu Ajeng seperti biasanya ya agak lain gitu. Apa Bu Ajeng itu ada masalah di Ya ampun, Bu Saryanti perhatian banget sama saya. Iya Bu, bener. Sayang. Aduh, betul Bu, betul sekali. Saya tuh lagi ada beberapa yang saya pikirkan sih ini. Pak, tentang apa ya? Ketika saya mengajar, itu ada dua anak ini sebenarnya, dua anak yang setiap pembelajaran saya, setiap ini ya Bu, jadi nggak cuma satu kali dua kali, setiap pembelajaran saya, kenapa kok kayak tidak antusias, seperti tidak antusias, terus pengennya kayak duduknya aja seperti apa ya, model Superman Bu, itu seperti ini, begitu, jadi kayak malas-malasan begitu Bu, itu di setiap pembelajaran saya, begitu. Oh, betul. Iya. Jadi ada ini berapa anak ya Bu ya? Dua tadi Bu. Sebagian, dua anak ya. Dua anak yang kurang antusias dan juga males-malesan ya Bu ya. Dalam menerima pelajaran dari Bu Ajeng. Padahal asik ya, pelajaran matematika itu menantang loh menurut saya sih, dengan banyak berpikir. Kira-kira mengapa ya kedua anak ini kok kurang antusias Bu? Saya sih sempat ngobrol sama dua anak tersebut karena saya kan merasa sangat risih ya Bu. Sempat sih saya setiap pembelajaran kok ya mereka sikapnya seperti ini terus begitu ya. Kadang nyatet, kadang enggak, tapi kalau posisinya itu konsisten seperti itu ya. Jadi seperti posisi Superman yang tidur di meja itu, mendengarkannya itu seperti itu. Ditegur begitu lagi. Akhirnya saya pernah menyempatkan waktu ngobrol dengan mereka berdua, tapi satu persatu bukan saya barengin. Nanti kalau saya barengin ada aja alasannya. Nah, ketika itu saya dapatkan jawaban, ternyata mereka tuh seperti kayak matematika tuh susah Bu, begitu. Terus juga ini kayaknya matematikanya susah banget sih Bu. Saya tuh malah cerita dia tuh, saya tuh malah pengen ini Bu, sekolah di STM Bu. Lalu saya bilang, loh kenapa waktu itu kamu gak masuk STM gitu? Enggak Bu, saya di SMA 3 aja, kan yang gratis, begitu jawabnya. Betul Bu ya. Saya kan kesel ya Bu jadinya ya Bu ya. Baik Bu Ajeng, berarti tadi anak berdua tadi itu ternyata banyak alasan ya Bu ya, banyak alasan yang dia kemukakan, kurang antusiasnya itu, terus kemudian banyak alasan ini itu ya, yang tadi katanya pengen di STM, barangkali alasan lainnya. Ngomong-ngomong saya ingin tahu Bu, ini kedua anak tersebut itu kalau dinilai oleh Bu Ajeng itu menempati angka berapa Bu ini? Kalau untuk apa ya, presence-nya dia di dalam kelas begitu ya Bu, karena ini
tentang kehadirannya dia di dalam kelas secara utuh itu mereka berdua mungkin menurut saya itu masih ada di angka 4 mungkin Bu. Gitu. Oh, 4 Iya. ya Bu ya. Berarti masih Cukup ya, ya. nggak tahu lah. Ya begitulah Bu. Masih perlu peningkatan ya Bu ya. Iya, Ya. betul Bu. Dengan tadi apa namanya banyak alasan tadi yang mereka kemukakan, kemudian langkah apa yang Bu Ajeng ambil setelah mereka itu mengungkapkan banyak alasan supaya mereka bisa apa ya lebih suka dengan pelajaran Bu Ajeng, lebih suka lebih bisa konsen dalam mengikuti pelajaran matematika itu apa Bu supaya mereka itu tertarik gitu loh. Oke, saya sih sebenarnya sudah melakukan beberapa cara ya. Itu pertama seperti saya sudah mengubah mungkin saya juga koreksi diri Bu. Mungkin pembelajaran saya tuh nggak menarik ya. Jadi saya coba membuat pembelajaran yang sekiranya itu nggak monoton di dalam kelas saja begitu. Jadi saya buat yang ada praktiknya atau diskusinya begitu ya. Jadi mengharapkan mereka itu lebih aktif begitu Bu. Tapi ternyata masih kurang juga. Itu masih belum masih belum ini ya Bu ya, masih belum masih belum bisa gitu loh. Ya, jadi mungkin saya kepikiran nih solusi yang lain begitu ya. Sepertinya saya harus benar-benar mendatangkan hati mereka tuh di pembelajaran saya tuh dengan cara melibatkan mereka dalam pembelajaran saya. Gitu sih Bu. Jadi mengajak mereka begitu, tanya jawab atau entah melibatkan mereka menjawab pertanyaan walaupun itu sederhana begitu, ataupun mengerjakan soal di depan walaupun itu tuh sebenarnya soal yang sederhana begitu. Gak apa-apa, yang penting mereka tuh bisa menyelesaikan itu dan saya harap sih mereka ada rasa bangga diri sehingga mereka akan lebih suka ketika pembelajaran saya di lain-lain hari nanti selanjutnya gitu Bu. Iya, baik Bu Ajeng, itu menurut saya ide yang bagus Bu, melibatkan mereka ya untuk hadir penuh dalam pelajaran Bu Ajeng, bagaimana Bu Ajeng bisa mengajak mereka untuk bisa terlibat, yaitu tadi dengan cara diskusi, tanya jawab, terus pembelajaran tidak monoton dengan cara mengerjakan soal itu menurut saya udah bagus Bu. Kemudian untuk itu yang tidak monoton itu apa ada cara lain Bu? Maksudnya itu cara apa yang supaya mereka tidak monoton tadi? Itu apa maksudnya Bu Ajeng ini tidak monoton? Apakah ada cara lain selain ini? Saya udah berencana sih Bu ini ya. Nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita pelajari ya di guru penggerak gitu ya. Nanti akan saya terapkan. Semoga sih dengan saya sudah memetakan mereka sesuai dengan minat gaya belajar ya, terutama dari gaya belajarnya dulu aja ya. Jadi biar mereka tertarik, kalau mereka sesuai dengan gaya belajarnya kan mereka nanti tertarik buat belajar dulu begitu. Nah itu semoga nanti dengan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya nanti mungkin bisa lah mereka tuh lebih jiwa mereka udah bisa lebih banyak hadir di pembelajaran saya begitu Bu. Ya, wah ide bagus sekali tuh Bu Ajeng. Menurut saya itu ide yang luar biasa dengan tadi salah satunya ya yang dikemukakan oleh Bu Ajeng tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu juga menurut saya itu ide bagus Bu supaya mereka itu lebih tertarik lagi, lebih tertantang lagi dengan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil Bu dan menjadi solusi buat Bu Ajeng dalam menghadapi kedua anak tersebut Bu. Iya betul, apalagi itu kan nanti dipetakan dulu ya sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau sesuai selera mereka mungkin mereka akan lebih suka begitu ya Bu ya.
Kadang-kadang kita Iya, kalau iya, misalnya itu. apa yang sesuai dengan apa yang kita suka kan kita lebih semangat untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Sama mungkin dengan anak-anak yang itu tadi, yang 2 anak itu tadi. Kalau mereka sudah dipetakan dengan apa yang mereka suka, Iya. harapannya kan mereka nanti bisa senang melakukan hal tersebut begitu. Iya, wah bagus sekali Bu Ajeng langkah-langkah yang Bu Ajeng ambil ya. Apa tadi ini bisa mengajak mereka untuk lebih antusias lagi dalam pelajaran matematika dengan cara diskusi tadi, dengan melibatkan mereka, tanya jawab, terlebih lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ajeng terapkan nanti di pembelajaran. Rencana itu ya menurut saya udah sip sekali, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh Bu Ajeng gitu nantinya. Ya, semoga Bu. Ya. Terus kemudian Bu Ajeng dalam melaksanakan apa yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Ajeng tadi, rencana-rencana yang akan dilaksanakan, kira-kira apa ya, komitmen apa yang akan Bu Ajeng laksanakan dalam menyelesaikan masalah ini? Komitmen apa, Bu? Ya, yang jelas sih saya akan segera melaksanakan rencana saya tersebut ya Bu ya. Ya dengan tentunya dengan berbagai persiapan. Saya pasti harus merancang pembelajarannya dulu seperti apa gitu ya. Setelah itu baru saya nanti bisa melakukan eksekusi gitu. Oh iya, Mm. ya, baik sekali Bu Ajeng. Kemudian kita sudah panjang lebar membahas apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ajeng dari awal hingga akhir tadi ya, dari setelah saya bertanya permasalahannya, kemudian harapan-harapan dari Bu Ajeng nantinya setelah ini terlaksana itu apa, Bu? Untuk harapannya pastinya saya pengen ketika nanti pembelajaran saya maaf Bu komat nanti juga ini saya potong. Oke. Bisa dulu lagi Bu pertanyaannya. Ya. Nanti dulu. Ya. Baik Bu Ajeng, dari yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Ajeng dari awal hingga akhir tadi tentang permasalahan dihadapi oleh Bu Ajeng, harapan-harapan Bu Ajeng terhadap kedua anak tersebut itu apa, Bu? Oke, harapan saya sih tentunya 2 anak tersebut khususnya ya, itu bisa hadir penuh jiwa dan raga Bu di kelas saya Bu. Tidak merasa malas, bosan lagi di pembelajaran saya dan bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Syukur-syukur apa namanya? Nilai kompetensi mereka lebih bagus dari sebelumnya begitu. Itu merupakan ya yang ingin saya capai begitu Bu terhadap begitu. 2 anak tersebut begitu. Ya, baik Bu Ajeng, berarti ingin mereka hadir penuh ya, sehingga nanti dengan kehadiran mereka bisa penuh hadir di pembelajaran Bu Ajeng, nanti bisa meningkatkan kompetensi mereka dan mudah-mudahan berhasil dengan apa yang Bu Ajeng rencanakan tadi, Bu Ajeng susun langkah-langkah tadi, mudah-mudahan bisa berhasil. Dan itu menurut saya bagus sekali langkah-langkah yang akan Bu Ajeng lakukan. Komitmennya tadi apa ya Bu ya? Komitmennya? Itu segera untuk melaksanakan rencananya, ya. Terus merencanakan pembelajarannya terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah siap akan saya eksekusi di proses pembelajaran saya. Ya, bagus sekali Bu Ajeng. Ya, saya sangat setuju dengan rencana Bu Ajeng ya. Saya sangat setuju dan dengan komitmen Bu Ajeng saya juga setuju sekali. Saya ikut mendukung, mudah-mudahan rencana
Bu Ajeng bisa terlaksana dengan baik dan mengantarkan mereka kedua anak tersebut mencapai kompetensi yang diharapkan oleh Bu Ajeng. Iya, amin amin Bu Saryanti. Terima kasih sekali loh Bu. Saya jadi saya seneng banget Bu Saryanti itu perhatian sama saya, dan akhirnya malah saya dapat solusi dari problem yang saya lagi pikirin nih begitu. Pusing mikir sendiri ternyata Bu. Ternyata tadi setelah ngobrol sama Bu Saryanti, alhamdulillah bisa dapat solusinya dan semoga bisa segera saya laksanakan begitu. Ya, sama-sama Bu Ajeng, sukses selalu buat Bu Ajeng, sukses untuk sekolah Bu Ajeng juga, murid-muridnya semua. Iya. Terima kasih Bu. Demikian Bu Juni, silakan saya kembalikan ke Bu Juni waktunya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali obrolannya Bu Saryanti dan Bu Ajeng akhirnya menemukan solusi bagi masalah Bu Ajeng. Dari hasil observasi praktek coaching tadi, saya sudah melakukan evaluasi melalui catatan-catatan hasil observasi yang berbasis data tadi ya, sesuai dengan rubrik penilaian, bahwa alur tirta yaitu tujuan tadi saya sudah melihat ada indikator ketercapaian dari proses coaching itu sendiri, itu sudah muncul. Kemudian dari identifikasi tentang analisis masalah ini juga sudah muncul. Kemudian ada rencana aksi yang saya tangkap, rencana aksi dari proses coaching tadi Bu Ajeng telah merencanakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu juga sudah muncul. Kemudian ada tanggung jawab juga, itu juga sudah muncul, dibuktikan dengan Bu Ajeng telah berkomitmen. Yang pertama dilakukan adalah menyusun rancangan pembelajaran, selanjutnya mempersiapkan perangkat dan lainnya untuk segera dipraktekkan begitu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih Bu Saryanti terkait dengan proses coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan saat praktek tadi Bu Saryanti? Ya, baik Bu Juni. Jadi pertanyaan yang efektif tadi yang menurut saya itu adalah pertanyaan berbobot. Harapannya Bu Ajeng tadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Ajeng juga bisa memunculkan ide-ide yang segar atau yang fresh tadi sudah diutarakan oleh Bu Ajeng untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah tadi. Sudah tampak beberapa ide yang dilontarkan oleh Bu Ajeng. Salah satunya nanti dalam pembelajaran akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satu ide dari Bu Ajeng. Demikian. Oke, Bu Saryanti, terima kasih. Tadi juga ini saya tambahkan ya, tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan Bu Saryanti itu bebas dari penilaian dan asumsi. Bu Saryanti itu bersifat netral ya, gitu, tidak berasumsi A, B, C, D gitu, dan juga fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi. Selanjutnya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi Bu Saryanti yang ingin Ibu kembangkan? Kemudian untuk mungkin di next coaching selanjutnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain tadi mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin kehadiran penuh juga, kemudian mendengarkan aktif juga Bu, kemudian mendengar dengan rasa. Mudah-mudahan kompetensi yang lain itu bisa saya capai Bu Juni begitu. Keinginan saya seperti itu. Ya. Terima kasih sekali Ibu-ibu. Sudah semakin sore ini namun masih tetap semangat. Dan sepertinya memang kita semua sepakat ya, kita semua sepakat ingin mengembangkan kompetensi coaching ya, dengan dari empat-empatnya ingin kita kuasai, sehingga proses pembelajaran, masalah-masalah yang ada di sekolah bisa kita atasi dengan proses coaching gitu.
Mungkin itu saja dari saya. Selamat sore, selamat menyiapkan buka puasa. Terima kasih juga Bu Juni, Bu Saryanti. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.